Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yakni yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yaitu Dr. Andes Ibu Hernanelis MPD, dan yang saya hormati yakni teman-temanku sekalian. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan jawaban UTS saya. Yang pertama dengan pertanyaan, bagaimana proses pengembangan kurikulum itu dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kehidupan siswa, masyarakat, dan juga tenaga kerja. Jawabannya dari saya yaitu kurikulum sekolah adalah pilar penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan membentuk individu agar siap menghadapi banyak tantangan kehidupan, baik secara akademis maupun secara sosial di Indonesia dan banyak negara lainnya. Kurikulum pedoman pengajaran di sekolah tetapi juga menjadi respon aktif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan isi dan juga metode pembelajaran juga harus adaptif. Isi kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguasaan dan juga pengetahuan, melainkan juga pada pengembangan keterampilan dan praktis dan juga nilai-nilai karakter. Metode pembelajaran mana peserta didik tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada pertanyaan, berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Jawabannya yaitu yang pertama adalah kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi, yaitu guru menggunakan diagnostic assessment untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, lalu merancang materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Contohnya di MI Kiai Haji Hashim Asy'ari Malang. Itu siswa dengan kemampuan matematika rendah mendapat modul visual. Sementara kelompok lanjut mengerjakan proyek analitis. Nah, yang kedua ada integrasi teknologi dan kearifan lokal. Di sekolah Bali, memasukkan gamelan digital dan coding. Dasar dalam pelajaran seni menggabungkan tradisi dengan literasi teknologi. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan industri. Di SMK Jawa Timur bermitra dengan pabrik otomotif dan untuk menyusun modul pemeliharaan kendaraan listrik sekaligus magang terstruktur. Nah, yang berlanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Jawaban saya yaitu guru perlu memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena teknologi itu berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Dengan pemahaman teknologi, guru juga dapat memanfaatkan berbagai alat digital untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan juga interaktif. Nah, memfasilitasi pembelajaran hybrid yaitu tatap muka dan juga daring, serta melakukan asesmen dan evaluasi secara cepat dan juga akurat. Hal ini juga memungkinkan guru untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa mengakses sumber belajar yang beragam dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan juga berpikir kolaborasi. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan,
memberikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan, pengembangan kurikulum. Nah, contoh-contohnya yaitu contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan dalam pengembangan kurikulum adalah kemampuan guru merancang metode pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif dan juga kreatif. Misalnya, guru dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran digital dengan pengalaman belajar yang lebih variatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memotivasi siswa, menyediakan materi yang mudah diakses, serta mengelola proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berlanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan pertama, yaitu jelaskan 2 bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contohnya masing-masing. Contoh yang pertama yaitu subject matter centered curriculum. Pendekatan ini menitikberatkan pada isi atau materi pembelajaran yang disusun berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Setiap mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah dan struktur, dengan tujuan utama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, di sekolah menengah mata pelajaran seperti matematika, fisika, dan sejarah diajarkan secara terpisah masing-masing dengan kurikulum dan tujuan pembelajarannya yang spesifik. Nah, yang kedua ada interdisciplinary curriculum. Interdisciplinary curriculum ini atau kurikulum lintas disiplin adalah pendekatan yang mengintegrasikan 2 atau lebih mata pelajaran. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa, pendekatan ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara bidang ilmu sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih luas dan juga aplikatif. Nah, pertanyaan yang kedua, apa unggulan dan kelemahan masing-masing yang tadi saya jelaskan? Yang pertama yaitu subject matter centered curriculum. Yang pertama yaitu keunggulannya. Keunggulannya mudah disusun dan diorganisir karena mengikuti struktur disiplin ilmu yang sudah ada. Yang kedua, kemungkinan pendalaman materi secara mendalam dan satu bidang studi. Kelemahannya, kurang memperhatikan keterkaitan antara mata pelajaran sehingga siswa mungkin sulit mengintegrasikan pengetahuan secara holistik. Nah, yang kedua ada interdisciplinary curriculum. Kelebihannya yaitu mendorong siswa untuk melihat hubungan antara konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui pendekatan holistik. Nah, yang kedua ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu memerlukan perencanaan yang kompleks dan kolaborasi antara guru dari berbagai bidang studi. Yang kedua, ada guru perlu memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai disiplin ilmu untuk mengintegrasikan materi dengan efektif. Berlanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Jawaban saya adalah landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah kerangka umum atau pola organisasi penyelenggaraan pendidikan yang mengatur program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, landasan ini berfungsi sebagai asas mendasar
agar kurikulum dapat berjalan dengan terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar dan membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran secara sistematis dan juga struktur. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang landasan organisatoris tersebut. Jawabannya, contohnya yaitu misalnya dalam sebuah sekolah menengah, kurikulum disusun dengan memperhatikan struktur organisasi sekolah seperti pembagian kelas berdasarkan tingkat, pengaturan jadwal pelajaran, dan juga pembagian tugas guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, berlanjut ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan prinsip relevan dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, jawaban saya adalah prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum itu berarti kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, terutama di zaman pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kurikulum yang relevan mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata, sehingga benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesionalnya. Nah, pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh bahwa prinsip relevansi dalam kurikulum di Indonesia. Jawaban saya adalah salah satu contoh penerapan prinsip relevansi di Indonesia adalah dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan bahwa pada pelajaran berbasis proyek yang terkait langsung dengan kehidupan nyata seperti proyek lingkungan hidup, kewirausahaan, atau kesehatan masyarakat. Misalnya, siswa SMP tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sains dan lingkungan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir yang kritis, kolaborasi, dan juga kesadaran penuh. Keterampilan penting untuk menghadapi masa depan. Mungkin itu saja jawaban UTS saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang, tolong dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.